Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya yang relevan dengan praktikumnya, yaitu data manipulation dan regular expression, atau disingkat sebagai regreg. Nah, seringkali di PHP kita mendapatkan data dari file atau dari entrian user. Kemudian sebelum kita melakukan aksi terhadap data, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita membutuhkan format data yang kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah data yang kita terima tersebut itu merupakan data yang valid. Nah, untuk menangani hal tersebut, maka kita perlu belajar mengenai fungsi PHP yang melakukan pengecekan nilai yang kita terima dan sekaligus memanipulasinya. Maka kita harus belajar fungsi untuk PHP input dan regular expression atau bisa kita singkat regeg. Nah, ada banyak fungsi PHP yang berguna untuk memanipulasi data, dan di pelajaran ini tidak semua fungsi kita pelajari, tapi Anda bisa mempelajari semua fungsi PHP yang berhubungan dengan string, berhubungan dengan tipe, dan berhubungan dengan tanggal itu di php.net. Nah, contoh fungsi splitting. Ya, fungsi splitting atau kita memecah data berdasarkan format pattern yang ada. Contohnya di situ ada format input tanggal, ya, di mana pemisahnya adalah garis miring. Maka untuk mendapatkan data tanggal, data bulan, data tahun, kita bisa memakai fungsi explode. Kita bisa memakai fungsi explode. Contohnya di situ, di bawahnya itu ya ada bit sama dengan explode garis miring input. Berarti kita memecah format string input menjadi beberapa bagian dengan pemisahnya adalah garis miring. Dan output dari bits itu nanti berupa array. Array yang pertama, kedua, dan ketiga. Indeks ke-0 itu nanti berisi 1, indeks ke-1 berisi 12, dan indeks kedua isinya 2007. Secara otomatis seperti itu. Nah, ini contoh fungsi splitting. Kemudian juga kita bisa mempelajari fungsi trimming, ya, menghilangkan spasi kosong di depan dan di belakang. Contohnya ada variabel input kita isi rob, tapi di depan dan belakangnya ada spasi. Kalau kita gunakan fungsi trim, maka akan menghilangkan spasi depan dan spasi belakang. Kemudian fungsi berikutnya str replace. Ya, str replace itu kita akan mengganti string yang kita temukan dengan bentuk yang lain. Nah,
di situ nanti bila mana ketemu karakter titik, karakter minus, itu akan diganti dengan garis miring. Ya. Anda bisa menggunakan pencarian itu dalam bentuk array. Jadi beberapa karakter itu bisa Anda masukkan ya ke dalam fungsi tersebut, ya, sehingga nanti membentuk pencarian lebih dari satu karakter. Hasilnya seperti di bawah itu ya. Kemudian berikutnya fungsi case. Yang pertama adalah fungsi str to upper, berarti dia membuat string menjadi huruf kapital, sedangkan str to lower sebuah fungsi yang membuat sebuah karakter itu lowercase atau huruf kecil. Atau kalau Anda ingin hanya dari sebuah kata, huruf depannya itu uppercase, maka Anda bisa menggunakan fungsi UC first. Sedangkan kalau tiap word ya, kalau yang atas itu tiap kata ya. Kalau yang bawahnya itu tiap kalimat, ya tiap kalimat itu Anda bisa menggunakan UC words untuk uppercase first letter. Anda bisa coba sendiri nantinya ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi mengenai HTML sanitize. Ini Anda bisa memakai ini ya untuk supaya data yang masuk itu memang nantinya adalah karakter yang bisa dibaca oleh browser. Ya, contohnya adalah itu ya. Contohnya tag A. Nah, itu supaya nanti dia memang benar-benar menjadi karakter yang bisa dibaca oleh browser, maka Anda harus menggantinya itu dengan data yang konversinya ya, data konversi dari tag A tersebut. Nah, Anda bisa lihat di situ, dia akan mengkonversi dari ini ya, tag A itu menjadi format-format HTML yang nantinya ini dia dikeluarkan output-nya hanya dalam bentuk tulisan, bukan hasil dari tag yang bisa dikompil oleh browser. Ini menghindari adanya apa itu saya agak lupa. Nah, istilahnya menghindari XSS scripting. Ya, XSS scripting ya, menghindari XSS scripting. Jadi kalau misalnya kita nanti ini kita baca sebagai sebuah tag di HTML, maka nantinya HTML itu akan mengkonversi ya dari tag A itu bukan sebagai data tapi sebagai perintah. Ya, misalnya Anda bisa menginjekkan JavaScript ya di dalam data. Jadi biasanya kan ada form input ya, form input, kemudian di dalam form input itu user memasukkan tag HTML, termasuk di dalamnya JavaScript. Dimasukkan, disimpan. Begitu nanti dikeluarkan ke browser, nah tidak pakai fungsi ini misalnya, maka
nantinya tag yang akan dikompilasi, ya akan dikompilasi oleh si browser itu dianggap sebuah perintah, sehingga dia akan mengeluarkan code-nya itu sebagai code program, bukan code data. Ya, kalau yang ini, nah dia dianggap sebagai data. Ya, ALT, A, AGT ini, ALT ini ya ini huruf kecil, A, kemudian lebih besar ya, tanda lebih besar dan seterusnya. Nah itu kegunaan HTML sanitize dengan fungsi HTML entities. Nah kemudian juga dimungkinkan juga kita bisa membuat kombinasi dari beberapa fungsi built-in untuk memecahkan masalah yang lain ya, yang kompleks. Kalau tadi kan hanya sekilas-sekilas. Nah, ada juga yang menggunakan regular expression untuk memecahkan masalah yang komplit. Maaf, yang kompleks ya, yang kompleks, yang tidak hanya sekedar tadi huruf besarkan, huruf kecilkan, kemudian memantau dari tanggal, ya string tanggal dan seterusnya. Nah, ini kita akan masuk ke regular expression. Ya, regular expression adalah sebuah cara yang kita pakai untuk memecahkan masalah-masalah mengenai manipulasi data. Oke, di sini ada beberapa teknis sekali ya. Kita menggunakan Perl yang bawaannya dari defaultnya di PHP Engine. Nah, contohnya adalah ini ya, kita akan ngecek apakah format emailnya ini sudah benar. Ya, email itu kan ada nama username ya, kemudian harus ada tanda @ baru nantinya di belakangnya adalah domain atau subdomain. Ya. Nah, hasilnya dari itu adalah membentuk regular expression seperti ini. Nah, regular expression-nya seperti ini untuk ngecek keberadaan apakah email tadi benar atau tidak. Nah, regular expression-nya seperti ini. Nah, kayaknya rumit gitu ya. Tapi memang harus kita pelajari dari dasar. Dasar dari regular expression harus kita pelajari dulu. Oke ya, kita langsung saja mempelajari dasar-dasarnya. Nah, pertama kita membahas mengenai delimiters. Ya, delimiters itu selalu kita awali dengan tanda garis miring. Ya, dan diakhiri dengan garis miring juga. Contohnya regular expression seperti ini, garis miring PHP, garis miring. Maka regular expression ini mencocokkan dengan data, ya, dicocokkan dengan data. Nah, ini maksudnya kalau ada kata-kata PHP kecil, hurufnya kecil semua, maka itu dikatakan match atau mengembalikan nilai true. Contohnya ada kata-kata PHP dan I love PHP. Kita lihat PHP ini huruf kecil semua, ya cocok dengan regular expression yang di atas. I love PHP juga cocok karena di situ ada PHP huruf kecil. Yang tidak cocok adalah PHP huruf besar ya. PHP huruf besar dan I love PH. Kurang tidak lengkap ya, harusnya ada PHP. Kurang P. Nah, itu dasar banget ya. Mencocokkan antara ekspresi dari regular expression dengan data yang kita cocokkan.
Oke, tadi itu kita membahas case sensitive comparison atau perbandingan string yang case sensitive. Dia membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, supaya tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil, maka Anda tambahi setelah akhir dari bracketnya atau garis miringnya itu Anda tambahi dengan I. Ya. Last delimiter Anda tambah dengan I, maka dia akan mencari kata-kata PHP tanpa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Sehingga nanti PHP huruf besar itu dianggap true, tetapi tetap PH saja nggak bisa. Dia harus komplit PHP di dalam sepenggal sebuah kata. Oke, kemudian beberapa pilihan yang lain, misalnya regular expression-nya seperti ini. P, nah ini ada bracket lagi siku, square bracket, HU. Di dalamnya berarti ini boleh H, boleh U ya, di tengah-tengahnya PP. Ya, di tengah-tengahnya PP ini boleh ada huruf H, ada boleh huruf U. Sehingga yang ini data yang masuk PHP dan PUP itu dianggap true. Karena di tengahnya ada H atau huruf U. Ya. Kemudian yang tidak cocok, ya misalnya PHUP. Ya, karena nggak bisa. Ya kalau ini karakternya adalah satu karakter. Kalau PHUP ya nggak bisa. Ya, kalau PHUP berarti Anda nggak memakai tanda square bracket atau tanda siku. Kalau PHUP ya, yang doesn't match itu. POP nggak bisa. PHP huruf besar semua nggak bisa karena di situ tidak ada I-nya di belakangnya. Ya, oke kita lanjut. Kemudian, nah ini deretan dari sebuah kata ataupun huruf mulai dari A sampai Z ya ada minusnya. Jadi di tengah-tengahnya itu mulai dari huruf A sampai Z itu masuk, tapi huruf kecil, kemudian angka 1 sampai dengan 3. Ya. Nah, sehingga yang match atau true itu PHP, PUP, PAP, POP, dan P3P. Sedangkan yang tidak cocok itu adalah PHP. Mengapa? Karena H itu huruf besar nggak termasuk ya. Sedangkan P-nya juga nggak termasuk karena huruf kecil nggak ada I-nya di akhir dari regular expression-nya. P5P nggak masuk karena huruf yang kita cek itu 1 sampai 3 saja ya. 2 termasuk ya. Kalau 2 termasuk. Oke, kemudian di regular expression itu juga mengenal predefined classes. Ya, atau sebuah karakter khusus yang menandai sebuah keterangan tertentu. Contohnya adalah /d. Ya, berarti dia itu alias dari single karakter, ya, tapi dia dalam bentuk angka. Dia cocoknya itu kalau mengenal satu single numerik itu 0 sampai 9. Sedangkan /s ya itu berarti dia semua karakter termasuk spasi, tabs dan enter. Ya, semua karakter S. Ya, termasuk juga 1 2 3 termasuk di situ ya, S. Sedangkan W itu adalah kata. Di dalamnya alfanumerik karakter termasuk underscore. Nah, contohnya ini ya. PDP berarti tengah-tengahnya ini adalah 0 sampai 9. Tapi satu digitnya. P3P, P7P,
Kalau P10P nggak bisa, P7P kok nggak masuk karena P-nya huruf besar. Kemudian PWP ini adalah kalau kita lihat W itu matches any words karakter alphanumeric karakter plus underscore. W itu kan berarti kata ya. P words 3 termasuk H huruf besar, O huruf besar juga. Ya. Maaf, O termasuk ya, bukan huruf besarnya. O termasuk, A termasuk, 3 termasuk. Nah, kemudian di sini HH 2 kali nggak termasuk. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi ini keterangannya adalah word karakter. Ya, nggak tahu ini kenapa kok nggak masuk ya. Word berarti kan kata ya, dia harusnya lebih dari satu karakter. Ya, harusnya sih masuk ini. Kita lanjut. Kemudian dot. Dot itu adalah the special dot character match anything apart from line breaks. Ya, yang cocok di sini adalah PHP, P dan P, kemudian ini ada dalam kurung ada P3P, $P. Kalau yang ini PHP, ini huruf besar ya, P-nya huruf besar ya, kemudian PHP nggak masuk karena dia lebih dari satu karakter, ya, lebih dari satu karakter, karena titik ini hanya mewakili satu karakter saja, ya. Kalau ini sudah oke lah. Kemudian berikutnya pengulangan, repetition. Ada karakter spesial yang mengindikasikan perulangan, yaitu tanda tanya mulai dari 0, dari 0 sampai dengan 1 kali saja. Ya. Kalau yang bintang itu mulai dari 0 sampai dengan tak terbatas. Sedangkan plus itu harus dimulai dari 1. Ya, pengulangannya 1 sampai tak terbatas, sedangkan A, B berarti antara A dan sampai dengan B. Ya. Nah, contohnya ini ya, PH tanda tanya P, berarti dia pengulangan 1 kali saja. Tapi ada juga yang tidak diulang, contohnya PP ini kan termasuk masuk ya, karena tanda tanya mulai dari 0. Perulangan 0 berarti tidak ada perulangan 1 kali. Perulangan 2 kali dan yang tidak sama sekali ya nggak bisa seperti itu. Berikutnya PH bintang P. Kalau bintang tadi mulai dari 0 sampai dengan tak terbatas. Ya, PP, PHP, PHP, oke. POP, oke. Nah, ini ada O-nya di tengah-tengahnya. Ya, ini tidak bisa. Oke, contoh yang lain adalah PH+, mulai dari 1, ya, plus itu mulai dari 1 sampai tak terhingga. Nah, mulai dari 1, ini PHP, hanya ada 4, boleh. Kalau ini yang hanya nggak ada, di tengah-tengahnya nggak bisa. Atau ada Y-nya di tengah-tengahnya nggak bisa ya. Kemudian regek hanya di sini 1 sampai 3 ya, mulai dari 1 sampai dengan maksimal 3. Ya, kalau ini hanya nggak ada, ini hanya 4 ya, nggak bisa. Hanya 2 masuk ya, hanya 2 masuk.
Oke, kemudian kalau Anda mengulang itu sebuah kata, Anda pakai bracket aja atau tanda kurung. Jadi di sini PHP, berarti diulang sebanyak minimal 1, kemudian maksimal tak hingga ya. PHP masuk, PHP, PHP masuk, PHP, PHP, PHP masuk. PH saja nggak bisa, POP, PH nggak bisa. Ya. Oke. PHP, PH ya nggak bisa. Ya. Will it match? Tidak mestinya. Kemudian regular expression mengenai anchor. Ya. Sejauh ini kita sudah berhasil matchingkan atau mencocokkan dengan string. Nah, kita juga bisa mengganti dengan menggunakan anchor. Ya, anchor itu ditandai dengan tanda capil, itu dimulai dari start dari stringnya, kemudian end stringnya diakhiri dengan tanda $. Nah, contohnya ini, regular expression-nya PHP, maka yang cocok adalah PHP, PHP is great in PHP POP tidak cocok. Ini yang menggunakan anchor. Kalau menggunakan, maaf, yang tidak menggunakan anchor ya kalau ini. Berikutnya yang menggunakan anchor berarti dia harus benar-benar match, harus benar-benar match, tidak sepenggal kata. Tidak sepenggal kata, maka Anda harus pakai tanda anchor ini ya. Yang cocok adalah PHP only, sedangkan PHP is great in PHP itu tidak masuk. Kalau yang tanpa anchor itu kan bagian di dalam sebuah string. Kalau ini harus sama persis dengan apa yang kita cari. Kemudian kita inginnya adalah kadangkala spesial karakter yang kita tentukan tadi itu kita buat untuk pencarian juga. Contohnya adalah dot itu bukan spesial karakter, tapi benar-benar data yang ingin kita cari. Maka Anda harus menggunakan backslash. Backslash titik, maka yang tengah-tengahnya ini harus titik. Titiknya titik 1. Ya. Seperti ini. Kalau sebelumnya kan ini, kalau tanpa backslash, nah PHP yang bawah sama P1P kan match. Nah, kemudian untuk email ini mengapa kok regresnya ini gitu ya. Ya, email mengapa kok regresnya ini ya. Anda bisa lihat di sini kalau regresnya ini maka root@example.com itu masuk, root@subdomain.example.com masuk, _n_other@example.co.uk itu masuk. Sedangkan yang nggak masuk adalah ini ya rob@exam@. Nah, ini kan Anda bisa lihat jelas ya. Ada @-nya double itu enggak boleh. Kemudian ini enggak ada @-nya yang bawah, not.n.email.com. Enggak ada @-nya, enggak. Tapi kita bisa baca lagi ya. Kita bisa baca lagi masing-masing itu. Nah, Anda bisa lihat ada string delimiters-nya ini ya. Berarti dia harus sama persis dengan yang ada di dalam format datanya ini. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini di bagian depan ya, yang A sampai Z, kemudian backslash D, backslash titik, underscore, dan minus. Berarti itu kita nanti satu karakter itu A sampai Z, ya A sampai Z, kemudian dia D, ya D itu adalah boleh angka ya, di depannya harus huruf, kemudian tengah-tengahnya ada angka, boleh pakai titik, boleh pakai underscore, ya boleh pakai minus, boleh pakai minus.
Oke ya. Kemudian berikutnya harus menggunakan separator add. Nah, harus ada add-nya. Makanya itu ada add-nya di situ. Ya, harus ada add-nya. Kemudian setelah add itu ada A sampai Z. A sampai Z. Subdomain itu bisa A sampai Z dalamnya. Kemudian ada huruf juga, ya maaf ada angka SD, kemudian bisa pakai minus, ya juga bisa pakai oh ya tadi ini ya, yang depannya sebelumnya itu ada plus, ya ada plus berarti dia mulai satu ya plus itu ya, yang depan sendiri ya sebelum add itu ada plus, itu bukan tambah biasa tapi tadi ada maknanya, yaitu dia bisa satu karakter saja, kemudian bisa tak hingga. Ya, di depannya add itu bisa satu karakter, ya bisa tak hingga, ya bisa tak hingga. Nah, setelahnya add itu kan ada A sampai Z, ya sama dengan yang sebelumnya add, ya. Tapi nggak ada underscore ya, nggak ada underscore, nggak ada minus. Kemudian tanda plus berarti dia subdomainnya terserah di situ ya. Baru nanti diikuti setelah titik itu, ya itu akan diikuti dengan A sampai Z. Ya, A sampai Z itu minimal nama subdomain belakangnya ya .uk.com itu kan minimal 2 karakter. Ya, .com.uk ya. Kemudian ada tanda dolar. Dolar tadi apa? Dolar tadi end of string-nya dari Anchor ya. Nah, tanda dolar tadi. Kemudian I. I itu tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya. Nah, sehingga nanti dengan format yang sudah ada, ini contohnya, itu kita bisa nanti mengetahui apakah format email yang dikirim itu sudah benar atau tidak. Tapi kita nggak ngecek apakah memang emailnya ada, kita hanya ngecek pattern-nya saja. Selama pattern-nya benar, lolos. Tapi nggak ngecek keberadaan fisiknya, apakah emailnya itu ada. Ya. Nah, sehingga nanti dengan regular expression kita bisa membandingkan sebuah input data ya dengan fungsi aslinya adalah preg match ini ya. Preg match, Anda bisa lihat inputnya adalah rockexample.com, lalu preg match email regreg tadi yang ini, email regreg, lalu dibandingkan dengan input. Kalau dia bernilai true, maka keluarkan pesan is a valid email. Kalau salah, maka keluarkan pesan not a valid email. Nah, ini juga kita pakai juga preg replace ya. Jadi kalau ketemu regregnya sama persis ya, maka itu akan kita ganti dengan tanda ini ya, spasinya 1 kali saja. Contohnya itu. Regregnya kalau ketemu ini ya, stringnya 1 karakter, kemudian stringnya huruf keduanya itu terserah gitu ya, mau string mau spasi atau apa gitu ya. Nah, itu akan diganti dengan tanda spasi 1 saja sehingga hasilnya yang ini, nah itu hasilnya itu ya, some comment string. Oke. Nah, ini pencocokan dengan tanggal. Ya. Pencocokan dengan tanggal, apakah
Kita tanggal ini sudah cocok dengan regular expression-nya ini, formatnya ini. D plus, ya, koma, ada stringnya, ya, ada stringnya di sini. Kemudian ada W plus, word, ya, kemudian S, D plus. Nah, ini match juga yang atas, atau juga yang bawah. Ya, atau juga yang bawah. Anda bisa cek satu demi satu, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan track match untuk ekstraksi data. Nah, ekstraksi data di format ini nanti kita akan bisa melihat data, kita pecah-pecah berdasarkan data yang ada ini. Ya. Ada STR-nya, the date is 10, April 2007, regular expression-nya ini. Ya, D plus, S, W plus, S, D plus. Nah, nanti dia akan memecah ini berdasarkan array yang sudah ditentukan berdasarkan regular expression-nya. Oke, itu. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain dengan Perex replace. Oke, itu dari saya mengenai regular expression.